Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Guru Official 86. Terima kasih. Nah, di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ternyata dapat 3 kata atau 3 makna yang memang harus kita pelajari. Nah, makna apa saja? Itu sangat penting untuk seluruh umat muslim yang disebut dengan kun nur. Itu 1. Kun sa, itu 2, dan yang ketiga adalah kun zat. Tak luput kita pun juga harus selalu membaca syahadat di dalam setiap harinya. Minimal aja di dalam setiap hari itu kita harus membaca syahadat 7 kali. Insya Allah kita akan senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan juga akan diberikan kemudahan dalam setiap langkah. Jodoh pilihan, rezeki pilihan. Hanya satu yang bukan pilihan. Hanya satu takdir, yaitu kematian. Di saat lahirnya setan itu kita ngerasa diri kita akan malas sholat, diri kita akan malas untuk membaca Al-Quran, akan malas berpuasa, akan malas dalam hal kebaikan. Nah, di situ segera kita ambil wudhu. Kalau kita tidak pernah batal wudhu selama 1 bulan, insya Allah cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah. Doa kita akan ditangguhkan selama 45 tahun. Karena terbayang terus perempuan yang bukan muhrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang kitab ilmu makrifat yang memang kita menggali dari salah satu yang disebut dengan syahadat. Ya sahabat IMP, sekarang di alam dunia ini memang lagi benar-benar panas ya. Banyaknya hati nurani yang memang sudah buta dan juga akal pikiran yang memang sudah semrawut. Jadi di sini perlu kita mendapatkan ilmu hakikat agar supaya kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ ternyata dapat 3 kata atau 3 makna yang memang harus kita pelajari. Nah, makna apa saja? Itu sangat penting untuk seluruh umat muslim yang disebut dengan kun nur. Itu 1. Kun sa, itu 2, dan yang ketiga adalah kun zat. Nah, kita bahas yang 1 dulu. Untuk kun nur, di situ kita sebagai umat muslim, sebagai manusia ciptaan Allah SWT, kita harus bisa memberikan terang terhadap orang-orang yang membutuhkan. Contohnya, di sini sekarang lagi musim pilkada serentak ya, mulai dari Pilpres, terus DPR RI, dewan-dewan, dan juga pilkada lainnya. Nah, di sini sebagai calon yang diharuskan menjadi pengayom masyarakat, itu harus memiliki jiwa yang disebut dengan makna kun nur. Berarti kita harus bisa memberikan penerangan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jelas, di situ kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jangan pernah meninggalkan kewajiban. Wajib di dalam syahadat yang disebut dalam 3 makna itu adalah penerangan. Penerangan itu kita lakukan sholat yang 5 waktu. Jangan pernah kita tinggalkan. Karena dengan kita menjalankan sholat wajib yang 5 waktu, walaupun itu adalah amalan untuk kita sendiri, bukan untuk Allah, tetapi itu hukumnya wajib. Dan itu akan menjadi penerang bagi kita, dan kita pun juga akan bisa menerangi kepada umat lainnya. Nah, untuk kunsa. Kunsa itu adalah yang sangat luar biasa di dalam diri yang harus kita yakin kepada Allah dengan memberikan solusi-solusi terhadap orang lain. Di sini banyak sekali orang-orang yang sedang gelap mata dan hati ya di dalam kehidupannya, bahwa menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu. Nah, di situ kita tidak boleh. Kita ajarkan kunsa terhadap orang-orang agar orang-orang itu mau untuk membaca sababiyah. Nah, sababiyah itu apa? Bukan berarti buku, tetapi pedoman kita yaitu Al-Quran. Karena di dalam Quran itu banyak sekali obat-obat yang tercantum untuk bisa mendapatkan solusi. Contoh, orang yang gelap mata dan hati, kita perbanyak baca Al-Quran di dalam keseharian. Insya Allah, di saat kita membaca Al-Quran, di situ akan ada obat penenang untuk kita. Kita lagi kesulitan dalam ekonomi, kita baca Al-Quran.
daripada kita membaca yang lain-lain. Nah, insya Allah seperti di dalam Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat Al-Maidah, Quran Surat Al-Waqi'ah. Di situ banyak cara-cara untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu bisa kita tempuh dengan cara apa? Ada yang secara lahiriah, ada juga yang secara batiniah. Secara lahiriah kita berdagang, kita berusaha. Secara batiniahnya di situ kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran tentang kerezekian yang nanti Allah akan memberikan solusi dan sababiyah atas izin Allah. Karena di sini kita ngejarnya makrifat nih, kitab ilmu makrifat. Tak luput kita pun juga harus selalu membaca syahadat di dalam setiap harinya. Minimal aja di dalam setiap hari itu kita harus membaca syahadat 7 kali. Insya Allah kita akan senantiasa diampuni dosa-dosa kita oleh Allah dan juga akan diberikan kemudahan dalam setiap langkah. Nah, yang ketiga, kunzat. Kunzat itu apa? Bagi seorang pemimpin, kita harus bisa mempunyai makna kunzat. Pelajari kunzat. Karena kunzat itu adalah salah satu zat Allah, asma Allah yang Allah berikan kepada semua manusia. Bohong kalau misalkan ada orang bilang, orang ini mah gak mendapatkan syafaat, gak mendapatkan karomah, gak mendapatkan hidayah. Salah besar. Karena di setiap kita lahir ke alam bumi, itu semuanya diberikan zat oleh Allah. Satu persatu sampai jutaan umat manusia, dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, semua mendapatkan zat. Tetapi kunzat itu ada juga yang memang terlihat, ada juga yang tidak. Nah, kunzat itu apa? Langkah kita, pilihan kita. Allah memberikan semuanya kepada kita, tetapi di sini kita sebagai umat manusia harus memilih. Nah, pilihan itu jangan sampai kita salah dalam melangkah. Makanya banyak orang yang bilang, Allah itu nggak adil. Kalau menurut saya Allah sangat-sangat adil, tetapi manusianya sendiri yang tidak bisa merubah. Karena kalau misalkan kita bisa merubah dari hal buruk ke hal yang baik, kunzat Allah itu akan benar-benar sempurna di dalam diri kita dan akan bisa memancarkan kebaikan-kebaikan yang terlihat oleh semua banyak orang. Istiqomah. Istiqomah yang seperti apa? Salah satunya istiqomah itu ada di dalam makna kunzat ya. Istiqomah seseorang itu tidak ada patokan dalam umur. Bisa kok bayi aja istiqomah. Bukan karena atas izin Allah, tetapi karena mau merubah di dalam dirinya sendiri. Nah, lalu bayi kan belum mengerti apapun. Walaupun bayi belum mengerti apapun, tetapi di dalam kandungan usia 2 bulan, Allah sudah tiupkan ruh ke dalam janin tersebut. Di saat janin tersebut berkembang, akhirnya lahir ke muka bumi ini, di usia 1 bulan pun bayi itu sudah mengetahui tentang arti hidup yang sebenarnya seperti apa. Istiqomah itu ada di dalam semua diri semua orang. Jadi di sini kita perlu memilih hidup kita. Jodoh pilihan, rezeki pilihan. Hanya satu yang bukan pilihan. Hanya satu takdir, yaitu kematian. Nah, lalu istiqomah dan tobatnya seseorang harus kapan? Itu tidak ada waktu harus kapan. Banyak sahabat IMP yang bertanya, karena kita tidak bisa menerawang orang itu akan istiqomah di usia sekian, itu tidak akan bisa. Karena yang namanya syaitan itu terus lahir di dalam diri kita. Syaitan itu bukan dari orang lain, tetapi lahir di dalam diri kita di saat kita melakukan hal buruk. Nah, maka dari itu, kita pasti ngerasa kok di saat lahirnya syaitan itu kita ngerasa diri kita akan malas sholat. Diri kita akan malas untuk membaca Al-Quran, akan malas berpuasa, akan malas dalam hal kebaikan. Nah, di situ segera kita ambil wudhu. Karena dengan wudhu, setan-setan tersebut yang terlahir di dalam diri kita itu sedikit demi sedikit akan sirna. Tetapi wudhunya itu yang benar. Apalagi di dalam keseharian kita tidak batal wudhu. Di setiap kita mempunyai kegiatan kita nggak batal wudhu. Di setiap batal kita wudhu lagi, syahadat lagi. Terus waktunya azan kita sholat. Insya Allah setan-setan itu yang tadinya adanya ribuan di dalam diri kita itu sedikit demi sedikit itu akan sirna. Dan akan meninggalkan hanya satu saja yang disebut dengan syaitan jatullah. Syaitan jatullah itu hanya ada satu di dalam diri kita. Di dalam diri masing-masing manusia. Nah, makanya kenapa banyak sekali orang yang berdoa
tetapi tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya seuzon kepada Allah dengan menganggap Allah itu tidak adil. Karena di situ kita tidak bisa mensirnakan setan-setan yang ada di dalam diri kita. Udah tahu itu salah, kenapa diikutin? Contoh gitu kan, udah tahu yang namanya minuman keras itu haram. Kita minum. Setelah itu kita tobat. Setelah tobat kita melakukan lagi. Yang ada berpuluh-puluh kali lipat setan lahir di dalam diri kita. Jadi alangkah lebih baiknya sedikit demi sedikit, walaupun tidak bisa sekaligus dalam menyetop hawa nafsu yang salah. Kita bisa kok sedikit demi sedikit untuk bisa merubah. Nah, seperti sekarang banyak sekali pemimpin yang mencalonkan ingin menjadi pemimpin. Gak gampang untuk menjadi sosok pemimpin. Karena di sini sebelum kita memimpin orang banyak, kita harus bisa memimpin di dalam keluarga dulu. Karena kalau misalkan kita belum merenah lah kalau Sundanya ya, kalau kita belum merenah di dalam keluarga, mimpin keluar pun juga itu gak akan bisa. Yang ada tuh malah terus-terusan adanya keberontakan. Dan sebagai sosok pemimpin itu, lakukan 3 makna di dalam syahadat yang tadi saya sebutkan. Kun-nur, kun-sa, dan kun-zat. Insya Allah pasti akan selamat dunia dan akhirat. Banyak orang yang gak diterima doanya. Banyak orang yang saat berdoa tidak dikabulkan. Itu karena adanya setan di dalam diri yang belum bisa disirnakan. Maka dari itu untuk sahabat IMP, mari dari sekarang kita sedikit demi sedikit jauhi larangan dari Allah, agar kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan utamanya itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam kitab ilmu hakikat di sini pun juga ternyata tercantum yang disebut dengan sababiyah. Nah, sababiyah apa yang perlu kita lakukan? Di dalam kitab ilmu makrifat di sini pun juga tercantum di dalam bab 28 tentang sababiyah. Nah, sababiyah apa yang harus kita lakukan di dalam hidup? Sababiyah atas izin Allah. Karena kalau misalkan kita melakukan sababiyah tanpa adanya izin Allah, itu pasti akan berantakan ke depannya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui sababiyah itu ada izin Allah? Nah, sababiyahnya tetap kita kembali lagi ke hakikat yang tadi. Jadi, di situ tetap di dalam keseharian kita, di dalam kegiatan kita, terus sebut nama Allah di dalam diri kita, di dalam hati. Nah, terus bagaimana caranya dengan menyebut nama Allah di dalam keseharian? Yang tadi sudah saya sampaikan, jangan batal wudu. Dan di setiap kita mau makan, mau minum, mau berangkat, mau ambil apapun, mau bekerja, di situ kita meminta izin dulu kepada Allah di dalam hati. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya akan berangkat kerja. Minta rahmat dan ridhonya dari Allah. Di situ Allah akan turunkan sababiyah yang disebut dengan sababiyah tajulillah. Sababiyah tajulillah itu yang mutlak datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Walaupun yang memberi sababiyahnya itu manusia, tetapi manusia itu yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu salah satunya. Nah, di sini pun juga sahabat IMP bertanya ya, bagaimana cara meyakinkan agar kita bisa yakin terhadap Allah. Salah satunya kita ambil yang simpel saja dulu. Kita bisa melakukan, jangan sampai batal wudhu selama 1 bulan saja. Coba itu lakukan oleh semua umat muslim, oleh sahabat IMP. Karena di situ, kalau kita tidak pernah batal wudhu selama 1 bulan, insya Allah cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah. Tapi tidak akan semua. 1 dulu yang akan Allah kabulkan. Jadi di sini kita harus punya niat dulu nih. Nazar dulu. Kalau misalkan saya dikabulkan cita-citanya oleh Allah, saya akan memberikan rezeki kepada orang tua saya. Contoh itu nazarnya ya. Lalu di situ kita selama 1 bulan itu tidak batal wudhu. Insya Allah akan kabul. Itu yang simpel. Dan ini bisa diyakinkan 1000%. Karena ini janji Allah. Nah, kalau misalkan sahabat MP bertanya, janji Allah dari mana? Tentang tidak batal wudhu, Allah akan mengabulkan cita-cita. Ada di dalam kitab. Kitabnya apa? Di dalam muqaddimah. Di dalam muqaddimah itu tercantum tentang bab wudu, yang dimana bab wudu itu selain membersihkan dari hadas ya, selain membersihkan dari kotoran, tetapi bisa mengabulkan hajat kita. Itu salah satunya. Nah, di sini saya juga akan sedikit membahas tentang kitab Fathul Izzar ya. Kitab Fathul Izzar itu tentang antara doa manusia kepada Allah dan juga tentang keharmonisan di dalam rumah tangga, juga ketenangan hati untuk semua umat muslim.
Nah, di sini pertanyaan dari sahabat IMP, bagaimana jikalau ada seseorang sedang mempunyai hajat dan di setiap berdoa kepada Allah selalu terbayang perempuan yang bukan muhrimnya. Nah, bagaimana itu hukumnya? Di dalam kitab Fathul Izar, di dalam bab 92, itu ada hukumnya itu doa kita akan ditangguhkan selama 45 tahun. Karena terbayang terus perempuan yang bukan muhrim. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan pikiran tersebut? Nah, cara menghilangkannya, banyak sekali orang-orang di muka bumi ini, dari mulai abad ke-18 sampai sekarang, orang yang doanya ditangguhkan. Kenapa bisa? Karena perempuan selalu membayangkan laki-laki yang bukan muhrim. Laki-laki pun juga selalu membayangkan perempuan yang bukan muhrim. Berarti itu masuk ke dalam jinah ingatan yang disebut dengan jinah hula. Jinah hula itu jinah ingatan. Jinah ingatan itu bisa kita hilangkan dengan apa? Tetap kembali ke dalam diri kita sendiri. Mungkin rumput yang di rumah terlihat jelek, tetapi rumput di luaran sana terlihat indah. Berarti kita mengunci diri kita untuk tidak melihat rumput yang indah. Tapi kita perbaiki rumput yang jelek yang ada di rumah untuk menjadi indah. Baru di situ kita tidak akan lagi terbayang wanita-wanita yang bukan muhrim. Ibarat perempuan yang di rumah terlihat buntek gitu ya, tetapi perempuan di luaran sana terlihat cantik, seksi, karena belum pernah merasakan yang namanya manis pahitnya rumah tangga. Karena di dalam kitab Fathul Izar itu 100% yakin bahwa laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah yang masih suka melirik yang bukan muhrimnya, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa untuk memperbaiki rumput yang kotor di rumah, rumput yang jelek di rumah. Karena itu dikembalikan lagi ke dalam diri kitanya sendiri. Kitanya mau enggak untuk memperbaiki? Kitanya mau enggak untuk muhalah? Karena kalau kita muhalah, insya Allah sedikit demi sedikit permasalahan akan hilang dengan sendirinya. Karena sudah tidak ada lagi jinah hula, jinah ingatan. Nah, itu tadi sedikit saya bahas di dalam kitab Fathul Izar ya, sesuai pertanyaan dari sahabat IMP. Nah, ini juga ada yang bertanya, jikalau berdoa tetapi dibarengi dengan sifat seuzon, itu bagaimana? Nah, lebih baik seuzon daripada jinah hula. Karena kalau seuzon itu, di saat kita membacakan istighfar 2002 di hari yang sama, Allah maafkan. Dari mana keterangan tersebut? Itu keterangan ada di dalam Nujulul Hisam. Kitab Nujulul Hisam, pengarangnya dari Syekh Abaki. Lebih baik kita berseuzon, tetapi kita langsung menyadarinya dan membacakan istighfar 2002 di hari yang sama. Insya Allah, Allah akan mengampuni. Dan itu tidak akan berkepanjangan menjadi dosa di dalam diri kita. Nah, jikalau tidak istighfar, itu jelas Allah akan memberikan bala terhadap orang tersebut selama 13 tahun. 13 tahun itu akan selalu dirundung permasalahan dan bala bencana di dalam hidup dan juga keluarganya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga sahabat IMP dijauhkan dari sifat-sifat seuzon terhadap orang lain. Jadi di sini kita harusnya bermuhasabah diri ya, introspeksi diri, dan kita pun juga sama. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tetapi kita bisa meminta kesempurnaan itu kepada Allah dengan memperbaiki diri kita supaya bisa lebih menjadi baik. Nah, caranya seperti apa? Jangan pernah berseuzon kepada Allah. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah dan juga kepada ciptaannya. Berarti lebih baik diam daripada berbicara. Lebih besar mana dosa seuzon yang diutarakan dan juga yang dipendam di dalam hati? Lebih besar dosa yang dipendam di dalam hati daripada yang diutarakan. Karena ya kalau misalkan yang diutarakan itu langsung lahiriah kita mengutarakan. Contoh nih, saya bertemu dengan seseorang, lalu saya bicara, kenapa sih kemarin kamu menyelidiki saya, contoh gitu ya, emangnya saya ini apa? Terus si orang itu bilang, oh saya mah enggak gitu kan. Tapi benar itu teh kenyataannya, berarti di situ kita tidak dosa.
Walaupun dia tidak mengakui, boleh mulut tidak mengakui, tetapi hati yang akan mengakuinya. Lalu kalau misalkan kita salah sasaran, kita mengutarakan keseuzonan kita terhadap seseorang, tetapi seseorang itu ternyata tidak melakukan apapun, itu hanya keseuzonan kita sendiri. Itu jelas, kita harus segera benar-benar memohon ampunan kepada Allah dengan membacakan istighfar. Karena kalau tidak, sama dosanya dengan yang tadi saya sebutkan. Karena Allah akan memberikan balas selama 13 tahun kepada orang yang berseujon yang tidak tepat kepada sasarannya. Nah, sahabat IMP, mungkin penjelasan dari saya cukup sekian ya. Berarti di sini tetap semua umat muslim kita harus selalu mengejar hakikat dulu. Setelah kita mengejar hakikat, telangkung Gusti Allah memberikan sababiah atau apa kepada umatnya. Di sini tetap kita harus yakin kepada Allah, hanya Allah, Allah, Allah. Dan kita harus juga selalu mencintai dan merindui Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi ke dalam 3 makna di dalam syahadat. Kun nur, kunsa, dan kunjat. Pelajari itu supaya kita sebagai umat muslim, sebagai pemimpin, kita bisa mengayomi terhadap orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang di bawah. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.